Menjadi seorang abdi negara adalah cita-cita saya. Kecintaan saya kepada negeri ini mendorong saya untuk bisa bekerja melayani bangsa. Saat ini, saya ditugaskan di Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya, dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan pelayanan publik dalam perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio. Direktorat Operasi Sumber Daya adalah satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio. Dari kedua jenis layanan ini, Direktorat Operasi Sumber Daya tahun 2020 telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 20 triliun rupiah. Di tahun 2019, Direktorat Operasi Sumber Daya menjadi satuan kerja pertama di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Sebagai kelanjutan milestone pembangunan zona integritas, setelah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi, Direktorat Operasi Sumber Daya berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan tujuan utama meningkatkan penyelenggaraan birokrasi yang bebas dari korupsi dan pelayanan publik yang prima, serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Adanya pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak awal tahun 2020 di seluruh dunia, telah berdampak kepada seluruh sektor, termasuk pelayanan publik di Indonesia. Namun demikian tidak menghalangi komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya kami untuk menyelenggarakan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan tepat, serta transparan adalah diterapkannya pola kerja yang berorientasi pada transformasi digital. Dengan pola kerja transformasi digital yang diterapkan di Direktorat Operasi Sumber Daya dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, kami tetap bisa produktif di masa pandemi ini. Untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai penyempurnaan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi yang telah diperoleh pada tahun 2019. Selama pandemi, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebagian besar pegawai bekerja di rumah. Pegawai hanya datang ke kantor untuk keperluan tertentu. Pada masa pandemi ini, pelayanan tatap muka di loket kami batasi. Namun demikian, petugas layanan tetap melayani permohonan perizinan secara online dari rumah. Untuk pelayanan konsultasi, asistensi, informasi dan pengaduan, bisa melalui saluran kontak center 159, baik melalui telepon, live chat, dan email. Sebelum memulai rutinitas, saya langsung melakukan presensi online dan memeriksa penugasan, baik melalui task management dan sistem persuratan SIMAYA. Pagi ini, saya mendapatkan tugas untuk menata data dukung pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, berdasarkan 7 strategi pembangunan zona integritas. Dalam upaya pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, kami selalu mengedepankan inovasi yang berkelanjutan dengan fokus kepada penerapan nilai-nilai integritas dan anti korupsi, serta profesionalisme dalam melayani. Didukung oleh penerapan pola kerja transformasi digital dan meningkatkan produktivitas kerja dalam era flexible working space di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kami mengakselerasi inovasi pada setiap unsur perubahan di 6 area pembangunan zona integritas. Area manajemen perubahan. Secara konsisten kami selalu meningkatkan pola pikir dan budaya kerja satuan kerja yang lebih baik melalui internalisasi yang intensif kepada pegawai. Mengubah pola pikir dan budaya kerja yang masih berorientasi manual menjadi digital. Mendorong pembangunan zona integritas dengan menjadi role model bagi pembangunan zona integritas di satuan kerja lain di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan sebagai role model penyelenggaraan diklat Short Range Certificate dan Long Range Certificate bagi nelayan, serta menunjuk agen perubahan yang berkontribusi dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja yang produktif dengan adanya proyek perubahan pola kerja transformasi digital di era flexible working space. BPDKIP Jakarta juga mengapresiasi dan mendukung setiap perubahan budaya kerja dan inovasi peningkatan yang dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya
Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Area penataan tata laksana. Kami meningkatkan kinerja pelayanan dengan berinovasi dalam menerapkan bisnis proses untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan regulasi terbaru. Salah satu inovasi di masa PPKM adalah adanya surat keterangan sementara pengganti sertifikat REOR yang dapat diunduh di website bagi para pengguna yang terbatas mobilitasnya. Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 untuk memantau capaian kinerja perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio melalui aplikasi SDPPI Digital Assistant. Memanfaatkan teknologi informasi antara lain untuk pengukuran kinerja satu kementerian melalui aplikasi SiPinter dan SiDara. Pengukuran kinerja perizinan spektrum frekuensi radio One Day Service yang dapat dilihat di aplikasi SiDia setiap hari. Kemudian secara berkala, setiap triwulan Direktorat Operasi Sumber Daya melaporkan capaian kinerja kepada Dirjen SDPPI melalui SiMaya. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam operasionalisasi SDM melalui aplikasi e-presensi dengan inovasi scanning mandiri COVID-19 dan geotek, ESKP, SiMaya, task management, serta kolaborasi untuk peningkatan kinerja dengan dimanfaatkannya online workspace. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, seperti sistem antrian online loket pelayanan, sistem online booking pengambilan sertifikat REOR yang memudahkan pengambilan sertifikat di wilayah terdekat bagi pengguna, dan perkuatan keamanan pada produk layanan izin stasiun radio dan izin amatir radio dengan adanya QR Code, serta optimalisasi penyelenggaraan kontak center dengan fitur-fitur pendukungnya seperti call management system dan ticketing eskalasi PIC. Meningkatkan publikasi sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan publik, kinerja organisasi dan inovasi melalui berbagai saluran media, offline maupun online. Peningkatan pelayanan publik tersebut didukung oleh banyaknya inovasi perizinan yang berkelanjutan, mulai dari kehadiran sistem machine to machine bagi user operator telekomunikasi dan sistem e-licensing atau perizinan online sampai dengan pelayanan one day service. Area penataan manajemen SDM. Kami telah menerapkan pola mutasi pegawai dan peningkatan sistem manajemen kinerja yang mendukung era debirokratisasi ASN. Yang semula pola kerja berdasarkan subdirektorat menjadi berdasarkan kelompok kerja dengan penempatan SDM yang lebih fleksibel berdasarkan kompetensi. Selain itu, pandemi COVID-19 secara tidak langsung menjadi momen untuk menguji penerapan transformasi digital dalam mendorong produktivitas pegawai terlepas dari adanya keterbatasan ruang gerak di masa pandemi. Berikut beberapa upaya kami. Untuk beradaptasi dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi, kami pun menerapkan metode flexible working space yang memberikan fleksibilitas bagi pegawai untuk tetap dapat berkinerja tinggi baik dari kantor maupun dari tempat tinggal. Untuk tata kelola kinerja pegawai yang juga dipergunakan sebagai salah satu mekanisme pemantauan kinerja oleh para pimpinan, kami memaksimalkan penggunaan aplikasi task management untuk pengisian kinerja pegawai sehari-hari. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, dilaksanakan evaluasi dan asesmen kinerja petugas layanan publik secara berkala, serta penggunaan platform meeting online untuk pelaksanaan capacity building. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan motivasi pegawai untuk berkinerja tinggi, dilaksanakan pemberian reward ASN terbaik kepada sejumlah pegawai di masing-masing Pokja. Selama ini, kemitraan yang terjalin antara instansi kami dengan Direktorat Operasi Sumber Daya didasari oleh komitmen dan prinsip untuk menegakkan budaya kemitraan yang profesional dan berintegritas demi penyelenggaraan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Area penguatan akuntabilitas. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan, kami senantiasa mendorong penguatan sistem akuntabilitas yang tercermin dari keterlibatan seluruh pimpinan di Direktorat Operasi Sumber Daya dalam penyusunan perencanaan strategis
penyusunan penetapan kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas, kami juga menggunakan sistem pemantauan kinerja oleh pimpinan, seperti penggunaan aplikasi yang terintegrasi di satu kementerian. Pemantauan kinerja secara berkala melalui rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh Pokja. Adapun salah satu reward bagi upaya penggunaan akuntabilitas di Direktorat Operasi Sumber Daya adalah diberikannya penghargaan sebagai instansi dengan tertib administrasi dalam penanganan piutang oleh KPKNL Tangerang 1 dan penghargaan dalam pengelolaan arsip oleh Menteri Kominfo. Kami melihat bahwa kerjasama kami dengan Direktorat Operasi Sumber Daya, terutama di masalah administrasi pengurusan piutang negara, cukup baik. Jadi kami merasa perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan terhadap kegiatan tersebut. Area penguatan pengawasan. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kami berupaya menguatkan sistem pengawasan dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ISO 37001-2016, melibatkan Dirjen SDPPI dan Irjen Kominfo sebagai Dewan Pengarah. Pada tahun 2021 ini, Direktorat Operasi Sumber Daya menjadi satuan kerja pertama di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP ISO 37001-2016. Membentuk satuan tugas pengawasan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengendali gratifikasi, unit pengelolaan pengaduan masyarakat, unit penanganan whistleblowing system, dan unit penanganan benturan kepentingan, serta fungsi kepatuhan anti penyuapan. Meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan melibatkan satuan kerja lain di Dirjen SDPPI, termasuk seluruh 35 unit pelaksana teknis di Dirjen SDPPI, sebagai perpanjangan tangan pelayanan publik di daerah. Menerapkan aplikasi QR Code saran dan pengaduan di loket pelayanan untuk memudahkan pengguna layanan dalam memberikan saran dan pengaduan, serta menerapkan sistem pengendalian internal berbasis manajemen resiko yang meliputi seluruh sasaran perjanjian kinerja dan juga meliputi sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen anti penyuapan. Sejauh kemitraan kami selama ini, Direktorat Operasi Sumber Daya selalu menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menerapkan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan dengan orientasi utama pada terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas demi kepuasan pengguna layanan. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai muara dari setiap perubahan yang kami lakukan, kami berusaha membangun dan meningkatkan unit pelayanan yang mampu menyelenggarakan layanan publik yang prima kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan yang melibatkan partisipasi pengguna layanan melalui survei kepuasan masyarakat dan kegiatan temu pelanggan, menyelenggarakan pelayanan yang mendekat ke masyarakat dengan adanya perizinan spektrum frekuensi radio bidang maritim dan bimbingan kompetensi bidang operator radio bagi nelayan di 35 wilayah provinsi di Indonesia. Menyelenggarakan ujian praktek radio elektronika dan operator radio atau REOR jarak jauh menggunakan sistem online di masa pandemi, membuat sistem live proctoring atau pengawasan langsung secara online pada pelaksanaan Computer Assisted Task, sertifikasi operator radio dan ujian nasional amatir radio. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berkala secara harian menggunakan teknologi QR Code di loket pelayanan dan secara tahunan dilaksanakan oleh pihak independen. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak terlayani sesuai dengan standar pelayanan, serta pemberian reward kepada petugas pelayanan publik, serta peningkatan peran dan fungsi kontak center 159 extension 2 sebagai sarana penyampaian pengaduan, permintaan konsultasi, dan informasi bagi pengguna layanan khususnya di masa pandemi. Melalui berbagai kanal yaitu telepon, baik incoming maupun outgoing, email, live chat, dan media sosial. Pemberian surat keterangan sementara pengganti sertifikasi REOR di masa pandemi khususnya PPKM dalam hal pengguna tidak bisa mengambil sertifikat dikarenakan pemberlakuan PPKM atau ketika pengguna masih berada di kapal di tengah laut.
serta penerapan aplikasi untuk mempermudah bisnis proses, penanganan piutang biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Berbagai inovasi yang telah kami terapkan dalam rangka mendorong pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani juga telah direplikasi oleh satuan kerja lain, yaitu penggunaan aplikasi survei kepuasan masyarakat oleh UPT Ditjen SDPPI, implementasi reward, dan punishment untuk petugas pelayanan oleh Museum Penerangan. Penerapan strategi manajemen media untuk publikasi terkait pembangunan zona integritas dan layanan publik oleh Direktorat Standarisasi, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dan UPT Ditjen SDPPI. Penerapan metode proses sertifikasi dan dokumentasi ISO 9001-2015 dan ISO 37001-2016 oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dengan menggabungkan pelaksanaan sertifikasi, penyelenggaraan bimbingan teknis Short Range Certificate dan Long Range Certificate bagi nelayan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, Kementerian Perhubungan. Dalam rangka penerapan transformasi digital untuk pelayanan publik, Direktorat Operasi Sumber Daya berupaya melakukan pengembangan inovasi antara lain. 1. Penerapan fitur Study Mode untuk pelayanan sertifikasi operator radio. 2. Aplikasi mobile perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio di genggaman tangan yang menyajikan akses layanan esensial, informasi perizinan, serta konsultasi dan pengaduan. 3. Penerapan data analitik untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja pelayanan publik SFR dan SOR berbasis data melalui aplikasi SIDIA dan SDPPI Map. 4. Transformasi ke sistem perizinan berbasis Business Process Modernization yang standar untuk mengantisipasi dinamika perubahan regulasi dan peningkatan bisnis proses pelayanan publik One Day Service melalui OSS untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha. Inovasi-inovasi baru tersebut kami yakini akan menghadirkan satu proses perizinan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan. Dan kami yakin bahwa layanan-layanan baru ini betul-betul mengedepankan kepentingan dan kebutuhan pengguna layanan. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai pengelola perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio, berterima kasih atas dukungan pengguna layanan, mitra kerja, dan masyarakat terhadap seluruh inovasi yang telah kami terapkan sejauh ini. Adalah komitmen kami untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi yang berkelanjutan demi menghadirkan pelayanan publik prima yang berkualitas dan berintegritas untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Direktorat Operasi Sumber Daya juara, jujur, adil, dan transparan. Direktorat Operasi Sumber Daya berjaya, bersih, jujur, dan melayani. Kami siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk membangun negeri.